Selamat siang semuanya. Selamat siang, Romo. Apakah suara saya bisa didengarkan? Didengarkan jelas, Romo? Oh ya, baik. Terima kasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pada siang hari ini, saya akan memberikan sedikit siraman rohani berhubungan dengan perayaan Ekaristi. Karena memang Injil hari ini adalah mengenai roti yang hidup. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan sekarang saudara-saudari sekalian, mungkin akan menjadi sesuatu yang rutin atau membosankan apabila saya menjelaskan roti yang hidup itu langsung berhubungan dengan Ekaristi. Karena Ekaristi merupakan sesuatu yang selalu kita jalankan dan selalu ditanamkan oleh gereja sebagai sakramen yang universal dan juga bahkan dikatakan sebagai puncak dari kehidupan Kristen adalah Ekaristi. Tetapi saya akan menarik perhatian dulu mengenai roti. Memang bagi kita tidak begitu mudah memahami memang bagi kita tidak begitu mudah untuk memahami uh, apa arti dari roti yang hidup. Dan kalau di dalam bacaan Injil tadi, sumbukan dan gurun, memang bukan tanpa suatu maksud. Karena kita ingat bahwa pengalaman akan mana di padang gurun itu menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi bangsa Yahudi, terutama mereka yang hidup pada perjanjian lama, di mana pada waktu itu bangsa Israel atau Yahudi sedang keluar dari Mesir dan kehabisan makanan, dan Tuhan memberikan mana sehingga mereka bisa hidup. Dan itulah yang membuat kemudian mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak hanya roti yang memberikan secara jasmani, tetapi sebenarnya Musa memaksudkan bahwa bukan saja ketergantungan secara jasmani pada Yahweh, tapi juga ketergantungan secara rohani pada Yahweh. Maka kalau kemudian kita melihat bahwa Paskah orang Yahudi itu eh, selain dengan darah anak domba dan sayuran yang pahit, nanti dalam perjalanan waktu kita melihat bahwa ketika bangsa Israel itu menjadi bangsa yang menetap, tidak lagi menjadi bangsa yang nomad, yang berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, maka kemudian simbol itu diganti dengan roti dan anggur. Dan memang rotinya tidak seperti roti hosti yang sekarang kita lihat, tetapi rotinya itu tidak beragi, agak besar itu. Dan kemudian anggur, karena mereka menanam anggur. Kalau kemudian dalam perjalanan waktu juga kemudian ritual mengenai Paskah itu menjadi suatu ritual yang sangat menentukan bagi kehidupan mereka, dan selalu mereka mengatakan Adonai, Adonai, Yahweh, karena mengingatkan mereka akan pembebasan mereka dari Mesir
dan membentuk sebuah umat yang disebut dengan umat Israel. Dan bahwa kemudian dalam perjalanan waktu juga, dalam perjanjian baru, mereka tidak menerima Yesus, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa semua bangsa Israel tidak menerima Yesus ya. Tapi paling tidak di dalam kitab suci perjanjian baru kita melihat bahwa Yesus menjadi sesuatu yang mereka tolak. Ya, mereka tolak. Tapi bagaimanapun juga Yesus tetap adalah orang Yahudi. Maka dia juga menjalankan ritual Paskah yang kemudian sekarang kita kita lestarikan dengan perayaan Ekaristi. Dan kata roti, kemudian memecah-mecahkan roti, itu adalah kata-kata kunci yang terutama setelah Yesus bangkit itu muncul di dalam perjanjian baru. Karena ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri, selalu ciri khasnya adalah memecah-mecahkan roti dan kemudian selalu dihubungkan dengan Ekaristi. Dan kalau kemudian kehidupan para rasul dan terutama jemaat yang pertama itu menjadi kuat justru karena sehati sejiwa dalam Ekaristi, karena di dalam Ekaristi itulah kemudian mereka mendapatkan suatu kekuatan. Dan mungkin bagi kita sulit membayangkan bahwa jemaat yang pertama itu adalah jemaat yang hidup tanpa Yesus. Mana yang punya saya, mana yang punya Pak Hendro. Artinya mereka hidup tanpa kehadiran Yesus, tetapi jumlah mereka itu semakin bertambah dan berlipat ganda jauh banyaknya dibandingkan ketika Yesus masih ada. Mengapa? Kekuatannya ada di mana? Kekuatannya ada di dalam perayaan Ekaristi, karena mereka melihat begini. Romo, suaranya Romo. Oh, sorry. Bilang di mana tadi? Ekaristi terus hilang. Nah, ini soalnya mati sendiri, tiba-tiba mute sendiri. Saya nggak ngapa-ngapain. Ya, saya ulangi. Kalau kemudian kita mengatakan roti yang hidup itu menjadi sesuatu yang menguatkan bagi para murid, maka kita harus melihat kehidupan jemaat yang pertama. Kehidupan jemaat yang pertama adalah kehidupan tanpa Yesus. Tetapi jumlah pertambahan umat Kristiani jauh berlipat ganda dibandingkan ketika Yesus ada. Karena apa? Karena mereka sungguh-sungguh mempercayai kehadiran Yesus di dalam perayaan Ekaristi yang memberikan kekuatan. Agak sulit membayangkan bagi kita bahwa jemaat pertama itu hidup sekitar 313 tahun berada dalam pengejaran orang-orang Romawi. Tetapi sama sekali jumlah mereka tidak berkurang. Tetapi justru dalam pengejaran itu jumlah mereka semakin bertambah. Yesus tidak ada, tidak hadir. Dia hanya menampakkan diri 40 hari pada waktu kepada para murid. Setelah itu Yesus tidak ada. Tetapi terbentuk jemaat pertama yang selalu mereka merayakan Ekaristi dan mempercayai bahwa hosti dan anggur itu adalah kehadiran Kristus yang nyata, dan di sana mereka menerima kekuatan. Dan kekuatan yang dikatakan oleh Yesus dengan kehidupan kekal itulah yang kemudian atau akan kubangkitkan pada akhir zaman itulah yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk meskipun mereka dikejar-kejar selama 300 tahun, mereka tidak menyerah. Dan bagi mereka kemartiran itu pada waktu itu adalah suatu rahmat yang mereka tunggu. Menjadi martir itu adalah dambaan mereka. Ini menurut saya memang luar biasa. Ya, maka mereka tidak pernah takut akan kematian karena mereka berpikir ada kebangkitan kekal. Karena toh juga semua orang akan mati. Kenapa harus nunggu nanti sekarang ya nggak apa-apa. Yang penting malah lebih dulu masuk dalam kehidupan kekal. Dan di sini kita melihat bahwa memang Yesus tidak nampak, tetapi roti kehidupan itu menjadi semacam Superman bagi mereka, sehingga mereka merasa bahwa dia bersama seorang yang sungguh-sungguh kuat. Gitu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar istilah katakombe, yaitu adalah gereja yang dibangun di bawah tanah, itu banyak memang ditemukan di Roma,
ada Katakombe Santo Sebastianus, ada Katakombe Stanislaus, tapi sebetulnya itu juga ada di Turki, di daerah Kapadokia namanya Gorem, ya. Itu di dalam gunung. Kalau kita masuk ke sana sama, kita melihat juga lukisan-lukisan suci, ada altar, ada kuburan, persis sama dengan Katakombe di di Roma. Dan mereka hidup berekaristi selama dengan cara begitu selama 300 tahun. Sesuatu yang mengherankan menurut saya. Tapi itu yang sudah terjadi. Maka kalau kemudian kita mengenal dalam sejarah pada tahun 313 kemudian Konstantinus menerima agama Kristiani sebagai agama negara, memang di dalam kisah yang kita dengar adalah Konstantinus pada waktu itu sedang berperang dengan perang saudara dengan Maxentius, dan dia mendapatkan vision dari Yesus. Yesus mengatakan kepada dia, pasanglah tanda salib pada perisai sergagumu dan engkau akan menang. Dan memang dia menang. Itu adalah kisah yang kita terima. Ya. Tetapi yang sebetulnya terjadi adalah bahwa Konstantinus tidak menerima agama Kristiani sebagai agama negara. Karena apa? Seluruh kekaisaran Roma itu sudah Kristiani. Jadi secara politis dia harus menerima itu. Meskipun yang kita terima kisahnya adalah kisah yang penampakan salib suci. Dan kita tahu bahwa ibu dari Konstantinus, yaitu Helena, itulah yang sangat berjasa untuk kita menemukan situs-situs suci di Yerusalem sekarang. Sebetulnya pada waktu itu dia membangun 5 basilika besar, hanya memang setelah itu kan Holy Land, Yerusalem dikuasai oleh Muslim sekitar 1000 tahun lebih, ya 1500 tahun, sehingga bangunan-bangunan itu banyak yang dihancurkan. Tetapi dia sempat membangun 5 basilika besar, yaitu di Bethlehem, kemudian di tempat Taman Getsemani, kemudian tempat kuburan Yesus, tapi kemudian tempat di mana perjamuan terakhir, dan kemudian di tempat di mana dia mempergandakan roti. Jadi ada 5 basilika. Sekarang kita tinggal tidak mendapatkan bangunan aslinya, harus digali di bawah. Ya. Nah, dengan begitu maka kita melihat bahwa Ekaristi itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan mereka. Sekarang persoalannya adalah bahwa kadang-kadang orang menangkap Ekaristi itu adalah komuni. Jadi menjadi semacam jimat. Saya pernah bercerita mungkin pada Bapak Ibu sekalian, suatu di gereja kita di Katedral Surabaya itu ada seorang umat yang tiap hari misa. Tapi apa yang dia buat? Dia datang, pada waktu itu gereja kita belum punya AC. Dia datang pakai mobil kijang, dia parkir di luar, persis di tembok gereja katedral. Misa dia tidak turun, dia tetap di mobil, AC-nya dinyalakan. Nanti pada waktu komuni dia turun, diambil komuni, dia masuk mobil, dia pulang tanpa menerima berkat. Berarti apa? Berarti pemahaman mengenai Ekaristi salah. Karena sebetulnya itu bukan roti itu bukan jimat ya. Yang harus kita warisi dalam Ekaristi adalah semangat pengorbanan Yesus yang sudah memberikan dirinya kepada kita, dan itu atas inisiatif dia sendiri. Artinya kalau Yesus itu kemudian mempunyai program keselamatan umat manusia, itu adalah inisiatif Tuhan. Kalau itu tidak ada, maka memang kita tidak tertolong. Karena apa? Karena ketika Adam dan Hawa berdosa, itu sama sekali dia tidak berhak untuk dipulihkan. Karena apa? Karena dia berdosa dalam situasi Taman Firdaus, situasi yang penuh cinta damai dan damai sejahtera. Dia mengambil keputusan dalam situasi tidak terpaksa, tapi dalam situasi yang menenteramkan. Maka sebetulnya tidak ada hak dari dia untuk dipulihkan. Tapi ternyata Tuhan kita tidak seperti itu. Dia mulai memulihkan, mulai dengan Abraham, mulai dengan Musa, akhirnya dia datang sendiri sebagai Yesus. Karena pada waktu Yesus mungkin Tuhan berpikir begini, ini kalau tidak saya selamatkan, mereka semua masuk neraka. Dan mungkin juga Tuhan berpikir, bagaimanapun juga manusia ini kan ya anak-anak saya, masa akan saya biarkan gitu. Maka kemudian dia memulai inisiatif keselamatan. Bahwa dengan keselamatan itu juga dia dikecewakan, karena akhirnya Yesus juga dibantai. Tetapi itu sama sekali tidak kemudian membuat Yesus itu kecewa, putusan enggak. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelamat. Dia
tetap menegaskan kepada para murid bahwa Mesias itu harus menderita. Dia menegaskan pada para murid dengan penampakan-penampakannya bahwa warta kegembiraan itu harus diwartakan sampai ke ujung bumi supaya orang bisa diselamatkan. Sehingga dengan begitu kita melihat usaha Tuhan yang sungguh-sungguh totalitas dari Tuhan. Kalau mau disebut cinta mati ya cinta ini, Tuhan inilah, cinta Tuhan inilah cinta mati. Ya. Maka kalau kita selalu mengatakan Tuhan itu baik, ya memang tidak salah. Karena kalau tidak begitu, ya kita tidak masuk surga. Lalu kalau kita bisa menolak, ya boleh-boleh aja kalau menolak. Tuhan juga tidak rugi. Artinya kalau kita menolak cinta Tuhan, Tuhan sama sekali tidak rugi. Yang rugi kita. Tuh. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kemudian kita menghadiri Ekaristi dengan roti yang hidup, mengapa dikatakan roti hidup? Karena itu dia bukan roti yang tidak berfungsi, tetapi adalah roti yang memberikan kehidupan kekal pada akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kisah-kisah para martir dan juga ya katakanlah Santa Faustina, kapan dia mendapatkan penampakan mengenai kerahiman ilahi? Di depan sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus itu apa? Itu adalah pokok dari Ekaristi. Satu kota sebelum Krakow di Polandia, dalam kapel kecil. Dan itulah yang kemudian dia mengatakan, karena gara-gara itu dia mengatakan, Yesuslah andalanku. Dan memang dalam kehidupannya dia, kalau melihat tulisan-tulisannya, memang tulisan-tulisan yang sungguh-sungguh sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Misalnya mengenai purgatorium, sungguh-sungguh tulisan yang memberikan inspirasi yang kuat mengenai api penyucian. Saudara-saudara sekalian, kalau kemudian kita melihat bahwa gereja ini tetap berjalan dengan situasi sekarang ini, ya satu-satunya kekuatan ada di dalam kehidupan kekal, kebangkitan yang dijanjikan oleh Yesus yang dirayakan dalam perayaan Ekaristi. Mungkin kalau di sini tidak ada kapel, tidak ada Ekaristi, mungkin kita juga sudah habis ya, artinya kita tidak punya semangat lagi. Rumah sakit ini, waktu COVID itu, saya tinggal di Rumah Sakit Gotong Royong, sebuah rumah sakit yang dibangun oleh Keuskupan Surabaya, milik Keuskupan Surabaya, dan saya tinggal di sini dengan 2 suster, dan rumah sakit ini sungguh-sungguh tidak hanya rumah sakit ini ya, tetapi kita semua mengalami situasi COVID ya, yang pada waktu itu rumah sakit kita masih berstatus D, artinya poliklinik sebetulnya, D itu belum rumah sakit ya, D. Pada waktu itu terjadi COVID, dan kita tahu bahwa pemerintah itu rumah sakitnya tidak bisa cukup. Maka pasien yang ada di rumah sakit manapun tidak boleh dirujuk kemana-mana. Harus diselesaikan di tempat itu. Saya tidak punya ruang isolasi. Dan harus membangun isolasi berapa? Ya sekitar 600 juta. Ya, karena harus pakai HEPA dan sebagainya. Saya tidak bisa membiarkan begitu banyak orang COVID di sini yang terlantar ya. Maka satu-satunya yang saya buat adalah bagaimana saya mengetuk hati setiap orang ya, karena di sini ada Ekaristi setiap hari untuk lewat Zoom ya, untuk mengetuk mereka bahwa rumah sakit ini sekarang membutuhkan bantuan dari siapa yang mau untuk membangun ruang isolasi. Dan itu yang mengherankan, tidak sampai dalam 1 minggu, dalam hitungan hari, bantuan itu datang, wah bertruk-truk, ya TV, ya AC, ya apa. Jadilah ruang isolasi itu. Dan itu pun belum selesai masalahnya. Kita tahu bahwa Delta, ya virus Delta itu kan menghabiskan banyak pasien, artinya banyak yang meninggal. Ya. Waktu itu kapel saya itu ada 2 lantai. Lantai yang kedua itu saya tutup untuk para perawat yang merawat penderita COVID. Jadi saya asrama di sini tidak boleh pulang. Ya, soalnya kalau pulang ini saya takut mereka ketularan, makanya harus di sini. Dan setiap saat sehingga tidak usah perlu jalan, tinggal jalan lewat koridor, karena rumah sakit dengan pasturan ini
bangunannya bersebelahan, ya, dihubungkan dengan satu koridor gitu. Dan itu berjalan, dan kita kehilangan satu perawat dan satu dokter. Nah, dan ya apa namanya, ya kita tidak bisa apa namanya memang COVID, tetapi yang membuat waktu itu kita kritis adalah soal oksigen. Oksigen itu kalau 1 jam terlambat, kita akan kehilangan 36 pasien akan langsung mati. Dan memang itu sudah terjadi di UGM, 66 pasien mati karena oksigen terlambat. Dan kita tidak bisa menyalahkan yang punya oksigen, karena memang permintaan besar-besaran. Dan dia harus ngebut untuk memproduksi. Tidak hanya itu, namanya samator ya. Dia juga harus membagikan dengan cepat. Di sini saya apa namanya kita berdoa di depan tabung oksigen itu. Sementara saya berdoa di sini di kapal saya itu sambil saya telepon yang punya samator saya tidak kenal. Ya. Saya telepon tidak diangkat karena yang punya samator juga meninggal karena COVID. Akhirnya saya diberi nomor telepon dari saudaranya yang katanya Katolik. Saya telepon berkali-kali, baru besok pagi dijawab. Romo, saya memang saudaranya, tetapi saya ini tidak punya pekerjaan, saya berbeda dengan yang punya samator. Saya ada di Jakarta. Tetapi tidak apa-apa, saya akan bantu Romo, saya akan usahakan. Dan ternyata dia memang membantu. Kita diberi satu pegawai khusus di sini untuk apa namanya untuk mengurus oksigen di sini. Dan memang ya saya mengatakan ini bantuan Tuhan ya. Lalu berjalan. Lah, kita tahu bahwa rumah sakit ini bukan rumah sakit yang dibangun untuk profit. Ya. Dan uskup kita pada waktu menerima rumah sakit ini dihibahkan dari seorang umat. Dalam situasi di mana rumah sakit ini minusnya setiap bulan 400 juta. Uskup kita mensupport, ya, mensupport semuanya, 350 juta dari dia, 50 juta dari misa yang ada di sini. Ya. Dan itu berjalan sampai COVID selesai. Uskup kita kena COVID 3 kali, tidak apa-apa, kuat. Ya, kalau dia meninggal itu bukan karena COVID, yang lain. Tapi dia sempat semua jenis COVID dia kena, Delta ya kena, yang kedua juga kena, yang ketiga juga kena, tapi tidak apa-apa. Ya. Dan saya di sini sudah menjadi kegiatan saya hampir setiap malam menguburkan orang COVID di dekat sini, kira-kira 7 menit dari sini, karena COVID ini kuburannya adalah kuburan itu khusus untuk COVID itu dekat dengan rumah sakit ini, 7 menit dari sini. Jadi hampir tiap malam saya nyanggrong di kuburan situ dengan APD, setiap 20 menit itu ada jenazah yang harus saya kubur. Ya kadang saya baru pulang malam atau kadang-kadang pagi baru saya pulang. Ya memang jenazah ini tidak bisa diperkirakan akan sampai kapan. Karena kita tahu bahwa waktu itu Pemkot ambulannya terbatas, dia pinjam ambulan kemana-mana, semua dipinjam. Tapi ya sudahlah, waktu itu saya jalankan saja. Untung saya sampai sekarang tidak pernah kena COVID. Tapi saya melihat bahwa tidak mungkin ada kekuatan semacam itu kalau orang tidak dekat dengan Tuhan. Saya bisa mengatakan, ada apa saya Mbok Romo yang muda-muda itu? Iya kan? Tapi persoalannya begini, Romo muda tidak ada yang berani. Saya hanya berpikir, orang yang sudah terkena COVID ini, mungkin dia sendiri merasa bahwa dia dikutuk oleh Tuhan. Lalu dikubur tanpa ada doa. Semakin dia merasa bahwa jauh dari Tuhan. Dan gereja sama sekali tidak mendampingi, malah meninggalkan. Maka ketika COVID pertama itu, korban COVID yang pertama di Surabaya ini orang Sidoarjo, itu meninggal, akhirnya saya memberanikan diri. Saya berpikir begini, umur saya sudah tua, saya ini sekarang 69 tahun. Ya. Sebetulnya ada Romo yang muda, tapi tidak ada yang berani. Masa uskupnya suruh ngubur? Dia juga punya sakit. Ya kan? Ya, yang senior uskupnya, kemudian ada satu Romo, dia sakit diabetes dan kolesterol. Satu-satunya yang sehat saya.
yang senior. Ya setelah itu muda semua, tapi yang muda tidak ada yang berani. Ya sudah, akhirnya saya berpikir begini, kalau misalnya orang ini sudah meninggal karena COVID, dia sudah mempunyai kesedihan yang mendalam. Bisa dia merasa ini mungkin dikutuk oleh Tuhan. Sudah begitu, tidak ada yang mendampingi, gereja juga meninggalkan dia. Bagaimana perasaan dia? Sudah kehilangan saudara dengan cara yang menjadikan kena COVID, sudah tidak ada doa, bagaimana perasaannya dia? Ya sudah, saya memberanikan diri. Itu yang pertama, dikremasi di dekat sini. Habis itu menjadi rutin bagi saya, sehingga lama-lama saya terbiasa mengubur orang COVID itu. Dan kalau mau ditanya jumlahnya, saya tidak ingat. Karena pada waktu deras itu 20 menit itu saya mengubur. Ya. Pulang ya harus keramas dan sebagainya. Ya, saya mau mengatakan bahwa apakah saya lalu hebat? Enggak. Kalau mau dikatakan saya takut, ya saya tak takut. Ya, saya takut. Tapi kalau kemudian siapa lagi yang mau menolong? Ya sudah, diberanikan saja. Ya. Dan memang ternyata sampai sekarang saya tidak pernah terkena COVID. Maka saudara-saudara sekalian, jangan melihat kekuatan Ekaristi itu dari hosti, tetapi kata-kata Yesus roti yang hidup. Roti yang hidup itu adalah roti yang memberikan kekuatan dan semangat. Dan sebenarnya semangat yang paling ditinggalkan oleh Yesus dalam Ekaristi adalah semangat pengorbanan. Maka kalau kemudian setelah doa syukur agung ada persembahan lalu kita kolekte, itu adalah salah satu bentuk dari semangat pengorbanan. Dan jangan lupa jemaat Kristen yang pertama itu menjadi kuat karena solidaritas mereka sangat kuat. Yang punya lebih membantu yang kurang. Dan terbentuk semacam suatu kelompok yang sangat solid, dan itulah yang menjadi kekuatan mengapa gereja pada abad pertama itu berkembang dengan cepat. Karena mereka hidup dengan saling tolong-menolong, dan cinta kasih mereka sangat dilihat oleh kelompok-kelompok yang lain. Sehingga mereka tertarik. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita mau mengatakan Yesus, ya pasti dia lebih dari Superman ya, karena Superman tidak bisa buat mujizat, tetapi Yesus bisa membuat mujizat. Nah, saya mau mengatakan bahwa kalau kita kemudian berdevosi kepada kerahiman ilahi, maka sebetulnya kita sangat dekat dengan nilai yang mau ditanamkan oleh Yesus dari segi di mana dia mengorbankan diri. Dan pengorbanan itu ternyata tidak hanya sekedar mengorbankan, sudah mengorbankan diri, dia juga memberikan kerahimannya. Sehingga dengan begitu sebetulnya manusia ini sangat beruntung. Ya, sudah dia mengorbankan dosa, manusia masih tetap berdosa, ya sudah kamu tetap berdosa, saya berikan kerahimanku padamu. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi Tuhan? Itu sudah sangat total. Dan itu kita bisa lihat ketika dia masih hidup, dengan perumpamaan domba yang hilang itu sebetulnya kan cuma satu yang hilang. Boleh dibiarkan saja mau ada 99. Biar satu dia cari loh. Itu yang menurut saya enggak, agak sulit ya. Ada apa saya? Ya kalau tersesatnya itu di tempat yang biasa, ini tersesat di tempat yang sulit kok. Tapi dia cari sampai ketemu dan dia mau diselamatkan. Dia tidak mau ada yang tidak diselamatkan. Itu semangat Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita pada devosi, pada keramaian ilahi ini, marilah kita syukuri kehidupan kita sebagai seorang Kristiani. Kita punya seorang Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai kita, dan memang dia ingin agar dia mengatakan bahwa agar supaya semua orang yang mengenal aku tidak mati, tetapi dibangkitkan. Dan kita ingat kata-kata Yesus, aku akan mendahului kamu ke sana, karena di rumah Bapakku ada banyak tempat, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Kurang apa? Kita sudah diajari dengan tempat. Jangan ada lagi ada keraguan lagi mengenai kehebatan Yesus yang mencintai kita. Dan semoga devosi ini sungguh-sungguh mengubah kita untuk semakin mencintai Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Jelante atas renungan yang indah meneguhkan iman kami, sehingga membuat kami semua lebih memahami atas Tuhan Yesus yang adalah roti yang benar-benar turun dari surga.
Terima kasih Romo, sungguh bagus renungannya sore hari ini. Kami sungguh merasa banyak belajar sore hari ini mengenai Tuhan Yesus, yaitu aku adalah roti yang turun dari surga, yaitu Yesus sendiri. Terima kasih Romo. Kalau tidak keberatan, Romo menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan berkat penutup. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga kita dibekali dengan kekuatan rohani dan semakin mencintai Santa Faustina, hambanya yang menjadi saksi dari keagungan Yesus yang tidak hanya menebus dosa-dosa kita, tapi juga dengan memberikan kerahiman kepada kita para pendosa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini, terima kasih atas dorongan roh-Mu untuk kami bersama-sama senantiasa berdoa untuk kerahiman ilahi, dan semoga devosi ini sungguh devosi yang dapat kami teruskan kepada generasi-generasi kami berikutnya, agar supaya nilai kerahiman-Mu ini tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat tugas kami masing-masing. Semoga Engkau menyertai kami dengan berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Jelantik. Semoga karya pelayanan Romo